Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, Jumat berkah. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Ini udah di episode ke-23. Sebelum kita lanjutin ngobrol santai berfaedahnya, aku tulis dulu ya judulnya. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama ownernya Buket Snack. Jadi kita mau melirik peluang usaha Buket Snack. Halo Nanda, peluang usaha Buket Snack. Hai, rumah kitaan modern Bekasi, Buket Snack. Jadi nih kalau yang aku tahu banget kalau di masa pandemi kayak gini bakalan banyak banget yang keluar dari pekerjaannya atau kemudian jadi nggak ada kerjaannya, atau juga kok diulang-ulang maksudnya, atau kira-kira harus work from home dan banyak waktu luang. Ini bisa dijadikan satu andalan, mungkin bisa dibikin buat usaha kalian. Kebetulan ini eksklusif banget nih. Halo juga Nanda. Kebetulan ini eksklusif banget karena Mbak Sri Resnawatinya ini tuh agak susah diajak buat ngobrolin tentang usahanya, karena dia udah beberapa kali diajak untuk sharing tentang bisnisnya ini di beberapa stasiun TV. Dia menolak, makanya aku bilang ini adalah obrolan eksklusif. Jadi nanti akan kita kupas habis tentang awal mulanya Mbak Sri ini bikin, halo, ada yang lewat. Awal mulanya Mbak Sri ini bikin usaha Buket Snack, karena menurut aku sih kalau di masa pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita masih pengen berbagi sama teman-teman atau saudara-saudara, ya mau nggak mau kita bikin Buket Snack, ya nggak sih? Ini mana nih Mbak Sri Handmade-nya nih? Kayaknya belum join sama kita. Bisa nonton aja nih live-nya Sri Handmade. Hai Mbak Ismailia Sarah, aduh kangen banget nih sama foto-fotonya. Iya, jadi karena kan sebenarnya simple tuh ya buket, karena buket yang kita tahu kan buket bunga gitu kan. Nah, tapi kali ini kita mau ngobrolin tentang Buket Snack. Banyak aku pengen tahu nih dari Sri Handmade cara-cara dia supaya bisa dapetin pelanggan tuh kayak gimana, karena nggak pernah habis pelanggan, selalu ada. Terus udah gitu kreasi Buket Snacknya itu nggak pernah sama, selalu beda, dan isinya itu juga nggak sama. Maaf ya kalau ada suara mesin air, ada yang lagi cuci tangan soalnya. Ini Mbak Sri Handmade-nya kemana ya? Mudah-mudahan paham cara live barengnya juga nih, karena beberapa memang temen yang aku ajak ngobrol di Wijaya Stuti Ngobras agak bingung juga untuk mulai live di IG. Mudah-mudahan udah bisa gabung. Kalau belum bisa gabung, oh nggak ada suaranya. Oke. Kenapa ya? Mungkin aku ini dulu ya. Kenapa ya kalau nggak ada suaranya, Bi? Volumenya udah aku gedein, Mas. Udah ada suaranya belum, Mbak Ismail? Ya, Sarah. Ayo, Mbak siapa namanya? Mbak Sri Handmade-nya masih ini nih. Udah kedengeran belum? Mungkin tadi karena ada keran air ya, maaf ya. Memang masih di rumah aja dan semuanya jadi satu. Halo, Mbak Sri Handmade. Ya, thank you. Suaranya gimana nih? Aku kedengeran jelas kan suaranya, Mbak Ismailia Sarah? Hai Mbak Rita Chanlai. Ketemu lagi teman blogger juga. Oke, sekarang aku undang ya Mbak Sri Handmade-nya buat ngobrol santai berfaedah di Wijaya Stuti Ngobras. Jadi awal ketemu aku sama Mbak Sri ini adalah di salah satu acara diskusi salah satu alat telekomunikasi gitu. Kemudian ternyata aku baru tahu kalau dia adalah adiknya legendaris blogger Mbak Yaya. Ini masih belum nyambung sama Mbak Sri Handmade-nya. Masih nunggu. Nah, terus ketemu lagi di salah satu acara blogger, kalau nggak salah di Blogger Kroni waktu itu di Senayan. Nah,
itu belum tahu tuh kalau buket-buket snack ini buatannya beliau. Jadi paling kalau ketemu cuma say hello aja. Sampai suatu hari ceritanya ibu aku mau ulang tahun nih. Adik aku dan juga suami aku ulang tahun bereretan di hari yang berdekatan, 16, 17, 18. Niat banget pengen bikinin buket snack itu buat hari spesial mereka. Akhirnya cari ke Sri Handmade dan puas banget sih dapetnya. Oh, kenapa nih kok belum bisa join ya? Oke, mungkin aku undang lagi ya Mbak Sri Handmade-nya ya. Hai Mbak, tolong di-okein Mbak. Aku udah waiting. Nah, assalamualaikum. Ya, oke. Gimana suaraku kedengeran jelas gak? Kedengeran. Putus-putus gak? Enggak. Enggak. Aduh, alhamdulillah. gelap banget mukanya. Baru kali ini ya, oke deh. Iya, tadi udah pada datang, terus pada pergi lagi mungkin siap-siapin suaminya buat sholat Jumat, tapi nggak apa-apa nanti rekaman ini kita taruh di IGTV ya. Hai Mbak Ismi, nih buket snacknya keren-keren banget sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalin dulu dong, siapa nama panjangnya? Takutnya aku salah tuh antara A sama O. Nama panjangnya aku Sri Resnawati, ownernya Sri Handmade. Udah? Ya udah. Jadi tuh nama Sri Handmade itu dari nama lo sendiri ya Mbak ya? Dari nama depannya aja, terus kalau Sri gitu kan kayaknya gimana gitu ya, terus katanya. Oh jadi Sre gitu ya, ada E-nya. E-nya itu kan buatan tangan. Itu kan matanya itu kayak jadi deket gitu sama customer gitu, nggak yang terlalu kaku gitu. Tapi lo keren juga ya bikin nama itu jadi agak-agak internasional, go internasional juga kan. Maksudnya kalau Sri kan orang Indonesia, kalau SREE kan bule gitu kayaknya. Ya kayaknya Jawa banget lagi belakangnya ya. Jawa banget gitu ya. Ini ceritanya bikin bisnis ini tuh dimulai dari kapan? Kalau nggak salah sih Desember 2015an gitu ya, karena udah hampir 5 tahunan gitu deh. 5 tahunan gitu ikut maksudnya bikin kayak gini. Lumayan lama tuh, juga. Adik aku tuh yang kemarin bikin tuh, lihat tuh ikutan dia. Lumayan lama juga ya. Awalnya kenapa sih kepikiran buat bikin buket snack gitu? Kenapa nggak buket bunga? Kan yang kalau cewek mau ngasih ke cowoknya biasanya kan kasihnya bunga gitu kan, buket bunga buket isinya duit gitu. Ngarep ya. Ada nggak yang pesen buket isinya duit? Kalau untuk saat ini belum, karena aku juga kalau yang susah-susah gitu nggak aku ambil gitu. Nanti kan daripada resikonya besar gitu kan, nanti takutnya aku nggak bisa malah ngecewain gitu kan. Good, profesional. Nah ini kenapa nih akhirnya jadi ke buket snack? Kenapa bukan ke yang lain-lain? Kenapa bukan kenapa ya? Karena kan kalau buket bunga itu kan udah biasa. Ya kan? Terus kalau buket snack ini kan coklat gitu kan bisa dimakan. Terus apalagi coklat gitu kan kayaknya semua orang suka ya, nggak mungkin semua orang nggak suka gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja sih, maksudnya pengen yang simple tapi beda gitu. Oh iya, sip. Tadinya sebelum buket snack ngerjain apa emang? Apa kerja atau udah bikin kerajinan yang lain atau apa? Ya emang dari dulu tuh suka aja bikin yang unik-unik gitu, suka yang kayak gitu bikinnya. Terus nih ya, kan buket snack itu kan unik ya. Kayak apa sih, buat ulang tahun, bisa buat macam-macam. Ada nggak sih yang kalau misalnya kita tuh mesen udah jadi apa yang terserah Mbak Sri, atau harus bisa pesan, bisa order custom? Bisa custom, misalnya si orang itu sukanya
apa. Hmm. Misalnya requestnya mau pakai ini gitu bisa, aku mah bisa. Tapi aku nggak ready snack nggak. Jadi sesuai requestan. Misalnya mau ada yang manis 5, yang asin 3, misalnya gitu bisa ya? Nah, maksudnya misalnya Mbak aku snacknya ini gitu, dijelasin sama dia. Oh, bener-bener sebut merek gitu berarti ya? Kalau misalnya asin 3, bingung juga apaan yang asin. Nanti lo ambil garam sama terasi ya di dapur ya? Gitu, makanya. Ada kejadian unik gak sih? Maksudnya selama 5 tahun ini pasti kan awal-awalnya tuh gak gampang ya. Awal-awalnya tuh dari mana gitu idenya sampai bisa bikin buket snack? Awalnya itu teman ada yang wisuda, terus dapat buket snack gitu. Kayaknya biasa banget gitu. Kayaknya gue bisa nih gitu. Coba iseng bikin gitu. Sebenarnya dari iseng-iseng doang sih sebenarnya. Terus kok malah waktu itu berapa snack yang dipakai waktu awal-awal? Awal-awal buat itu berapa ya, nggak banyak sih. Cuma setelah itu malah ada yang pesan untuk gift umroh. Jadi jadinya umroh itu kan bawa anak kecil gitu ya, si yang tamunya itu. Nah itu buat gift anak kecilnya gitu. Jadi wah, iya benar-benar. Itu yang pas gift umroh awal ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Nah jadi ceritanya abis Basri bikin ngikutin yang wisuda itu, terus mulai dapet pesanan nggak lama dari itu atau langsung promosi di IG? Justru promosi di IG itu udah lama banget, maksudnya udah berjalan lama, terus baru coba posting di Instagram. Jadi kalau aku tuh sistemnya MLM, mulut lewat mulut. Widih, mantap. Wih, ada blogger guram. Wah, asik. Ini tadi ada yang nanya tuh, punya ciri khas nggak? Janung 080190 tanya. Punya ciri khas nggak untuk buket snacknya? Kalau ciri khas ada. Kalau yang lain ya, nggak tahu ya. Ini setahu aku ya. Kalau buket snack yang lain itu kan depannya tuh ya udah, maksudnya nggak ada penutupnya gitu kan. Depannya ada tuh yang kayak jaring-jaring, kain jaring gitu. Itu kalau jadi bisa dibilang buket snack anti corona ya, men? Kan ada jaringnya. Ya, jadi itu sebenarnya aku biar nggak debu aja, karena kan aku pengirimannya kadang pakai Sunday, pakai yang jauh-jauh gitu. Jadinya aku kayak gitu. Jadinya nggak takutnya kan debu atau apa gitu. Oh, untuk menjaga supaya bentuknya nggak berubah juga kali ya. Bener. Paling jauh sampai mana tuh pengiriman? Se-Indonesia atau udah se-internasional? Enggak, aku awal-awal keluar kota pernah. Cuman pas sampai sana itu rusak karena ekspedisinya kan Oh my god, sedih banget. Kadang kan kita udah tulis nih hati-hati jangan di batik atau apa, tapi kan tetap aja kan kalau ekspedisi kan kita nggak bisa nyalain ya. Iya benar. Jadinya kayak gitu sampai sana rusak. Jadi aku paling Jabodetabek aja. Yang masih terjangkau Grab, Gojek gitu. Yes. Oke. Terus pernah sampai ke luar negeri nggak? Atau ada pesanan dari orang luar negeri? Pernah, beberapa kali. Wow, keren. Jadi dia di sana buat ngirim temennya ada di sini. Gitu. Oh iya? Luar biasa, lo berarti udah terkenal sampai ke luar negeri ya, Mbak Sri? Ya, alhamdulillah. Tapi kadang snack yang permintaannya dia itu nggak ada kan di Indonesia kan? Gitu. Oh, okay. Jadi lo order dulu ke luar negeri atau dia ngirim? Enggak. Jadi kalau aku kalau misalnya di sini nggak ada yang dimaui ya, yang di request itu nggak ada. Ya udah diganti aja yang lain yang hampir sama gitu. Terus ada ini nggak sih kayak lo tuh tahu snack-snack yang kira-kira awet berapa hari kayak gitu kan? Kadang kan ada yang saking takutnya nggak sampai
tempat tujuan tepat waktu, akhirnya dia mesen dari jauh-jauh hari gitu. Terus sampai tahu gitu nggak sih, maksudnya kayak apakah aman-aman aja sih ya, kecuali coklat kali ya? Ya kalau coklat itu aku udah wanti-wanti nih, misalnya jenisnya kayak Cadbury gitu ya, Cadbury gitu. Kalau pakai Grab, pengiriman Grab Sunday itu kan dari pagi sampai sore kan. Nah, oh iya betul. Nah, aku udah wanti-wanti kalau Cadbury ini dia tuh tipenya tuh kayak lemes gitu, maksudnya gampang lumer ketimbang si Super Queen. Aku udah wanti-wanti kayak gitu-gitu. Ferrero kalau misalnya nih, kalau coklat-coklat gitu aku saranin untuk yang instan aja pengirimannya. Lah kalau misalnya kayak gitu berarti Niko bikinnya H-1 atau plus hari H-nya baru dibikin? Enggak, H-2. Tapi sebelum pengiriman baru aku tempel coklatnya gitu. Oh belum, itu terakhir ya. Idenya dari mana sih bikin kayak gitu? Idenya gitu ya. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting cuan. Oh gitu, benar. Terus tapi kemarin lu pernah cerita sama gue ada apa namanya anak mahasiswa yang apa tuh yang ngirim buat pacarnya. Gimana gitu ya? Sering banget ya. Jadi dia pesan buat ulang tahun pacarnya. Ceritanya nih H-3, H-2 sebelum pengiriman dia malam dia nge-WhatsApp, "Kak, besok nggak usah dikirim ya," katanya gitu. Ya Allah. Gitu kan, "Loh Kak, aku putus," gitu. Loh, iya gitu kan, maksudnya. Sedih banget ya. Ini udah jadi tuh tapi gimana? Dibayar? Udah. Kan aku sistemnya mereka transfer baru mulai pengerjaan kan. Terus aku bilang, "Ya terus ini gimana?" Dia bilang, "Ya udah buat kakak aja," gitu. Untung nggak minta jadian ya malah ya. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Kalau misalnya ya namanya juga anak-anak zaman sekarang ya, maksudnya kayak anniversary yang ke 2 bulan, ya ampun 2 bulan aja anniversary gitu ya. Terus udah kayak orang nikah aja ya. Kan nanti dibuatnya yang bagus ya, soalnya aku jadiannya baru segini gitu, dia begitu dia lucu-lucu. Berarti banyakan yang order ke Mbak Sti itu yang ini ya, yang apa namanya, yang anak-anak muda zaman sekarang atau ada juga yang udah tua? Awalnya tuh aku ini apa tuh namanya, pasarnya tuh kayak mahasiswa gitu ya, karena kan bukan sudah kan. Tapi alhamdulillah makin kesini tuh ada beberapa perusahaan yang pesen ke aku gitu Kak, untuk dia karya gitu kayak gitu sih, alhamdulillah. Kalau untuk mahasiswa sih ya lucunya tuh mereka tuh kadang, "Kak bisa bantu nggak teman aku wisudanya barengan, tapi aku belum dikirimin sama orang tua aku, jadi aku tolong bikinin yang paket hemat," gitu. Ada yang kayak gitu sering. Wow, terus itu biasanya berapa? Lo kasih harga berapa tuh kalau kayak gitu? Minimal buket snack lo harga paling murah berapa? Oh, 35.000. Oh, 35.000. Itu udah berapa macam snack sama itu? Apanya? Banyak sih, snacknya banyak. Oh, lu sengaja cari yang murahan terus taruh situ gitu ya? Iya, kan kadang gini, apalagi anak-anak mahasiswa gini, nggak semua anak mahasiswa sih ya, maksudnya kadang ada, "Mbak maunya segini tapi isinya banyak," gitu ada. Terus, "Mbak aku maunya segini tapi isinya dikit-dikit aja tapi yang snacknya lumayan agak mahal," gitu ada. Oh, gitu. Jadi based on ini ya, permintaan ya. Terus kalau kayak gitu, lu ngehargain jasa diri lu berapa tuh kalau kayak gitu? Ada lah. Udah capek beli snacknya, udah capek nempel-nempel kan gitu. Nah, kalau nggak cuan mah nggak lanjut mah sampai sekarang. Ya pokoknya kalau nggak untung mah enggak ya. Ada range-nya, boleh nggak di-share range-nya berapa ya kira-kira ya? Range apa nih? Range itunya maksud aku range keuntungannya. Alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah bisa buat beli baju lebaran gitu ya. Kayak dapur perusahaan itu ya. Tuh, ada yang nanya tuh, beli bahannya di toko besar atau di grosiran?
Di toko besar. Oh, di toko besar. Kenapa nggak pilih grosiran? Kan lebih murah. Enggak. Ya kadang gitu aja sih aku mah, apa ya, enggak harus di sini harus di sini, enggak. Aku mah pokoknya Oh, soalnya kamu emang based on order ya? apalagi warna tuh, lihat deh di Instagram aku kan warna biru semua, pink semua, itu kadang requestan mereka gitu. Kadang dikasih tahu yang ini bagus, ini, tapi mereka nggak mau gitu kan. Aku maunya biru aja, biru ini gitu. Nah itu kan postingan aku tuh warna biru, pink gitu, karena itu requestan kayak gitu. Jadi kalau orang mau pesen nih sama Sri Handmade ya, itu tuh teknisnya gimana sih? Dia suruh pilih sendiri apa nggak boleh di luar itu? Pokoknya sesuai yang ada di gambar. Gimana? Atau boleh pilih kirim gambar sendiri, boleh custom. Gue mau yang kayak gini dong gitu. Misalnya dia Kak, aku mau pesan untuk wisuda misalnya gitu. Aku punya budget sekian, atau enggak aku mau yang kayak gini Kak, yang digambar di Instagram gitu, boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Terus kalau bahan buat itunya tuh biasanya lo pakai apa deh? Itu kain tisu sama ini, kain tisu sama karton sama apa namanya itu, kertas bunga. Oke. Itu belinya di tempat khusus atau lu beli? Ada toko langganan. Toko langganan ya. Oke. Dan biasanya di Sri Handmade itu ada mereknya nggak sih? Maksudnya di buket, terus ada tulisan Sri Handmade kayak film Korea tuh Flower Plus. Jadi kalau aku tuh ini apa ya, kan ada beberapa yang mahasiswa yang ngejualin lagi. Jadi mereka ngejualin produk aku. Jadi aku nggak cantumin namanya Sri Handmade. Tapi kalau aku ada yang pesan ke WhatsApp Sri Handmade, aku pasti kasih label gitu. Karena ada beberapa yang mahasiswa yang ngejualin lagi gitu, misalnya dia menawarin temannya, terus dia dapat untung berapa gitu dari aku gitu. Oh, dia naikin lagi atau dia kenapa? Oh, dia naikin lagi atau udah dapat segitu harganya dari kau biar nggak mati pasaran? Misalnya dari aku 50, terus mereka jualin lagi berapa gitu. Itu ada satu mahasiswi ya di LSPR. Dia tuh dari awal S1, sekarang S2, S1, S2, sekarang udah nikah, udah punya anak, masih ngejualin buket aku. Gila. Sampai bilang tuh, Mbak, gue tau nggak, gue ngejualin buket lu, gue udah beli laptop, gue udah beli handphone, katanya gitu. Iya, karena apa ya, jadi elunya udah punya apa? Oh iya, ada dia. Hati-hati Bi, masjid ya. Amin. Udah punya mobil kali ya yang bikin nih kayaknya ya. Mobil-mobilan. Amin deh, gue doain deh bisa umroh ntar ya, amin. Amin gitu. Jadi mereka tuh ada beberapa yang kayak gitu, jadi ngejualin lagi. Oh, aku sih senang-senang aja, yang penting kamu juga ambil untung gitu. Jadinya kan biar mereka untung juga, buat jajan, buat apa, buat dia gitu. Jadi inilah mungkin kenapa 5 tahun tetap bertahan Sri Handmade ya. Terus nih ada yang nanya nih, kalau lagi nggak ada wisuda gini, inovasinya bikin apa Mbak? Banyak ya, justru ya. Coba ceritain. Pandemi nih, soalnya pandemi. Jadi kan aku setiap bulan itu selalu ada promo. Di aku selalu ada promo, misalnya buket sekian terus dapat apa gitu, selalu ada promo. Maksudnya dapat apa tuh? Misalnya biasanya nih yang 35.000 nggak ada coklat, terus aku pakai coklat, terus pakai apa gitu, pokoknya beda-beda. Nah kalau lagi nggak ada wisuda begini, namanya kayak sama sih buket juga, cuman kan kadang kalau wisuda itu momennya kayak ada boneka wisudanya tuh di buket aku. Iya. Sama sih sebenarnya, apa ya? Ya kayak ulang tahun tetap ini kali maksudnya dia pikir gini kan, sekarang kan wisudanya online. Berarti kan yang ngasih jarang. Nah, itu lu pesenannya berkurang apa enggak? Maksudnya mungkin gitu. Buat seserahan bisa nggak tuh? Ya Allah, malu kali.
Tapi ini orang Enggak, gue itu. lagi gue lagi bayangin kalau buat seserahan itu segede apa buketnya gitu ya. Boleh nanti lo pikirin tuh buat bikin seserahan kayak gimana. Jadi gini, kayak masih banyak sih, alhamdulillah masih banyak yang pesen buket wisuda. Jadi dikirim ke alamatnya mereka masing-masing. Oh, jadi kayak ucapan selamat karena sudah lulus gitu ya? Atau pas Terus lebaran juga ya? Iya. Terus dikirimnya ke alamatnya si yang temannya wisuda itu. Banyak. Sekarang tuh apalagi kan nggak bisa ketemuan gitu kan. Terus ngasih ke guru itu beberapa minggu ini kayak begitu malah. Jadi sehari lo bisa bikin berapa tuh? Karena masa pandemi ini kan kata lo naik ya, maksudnya pemesanan jadi lebih banyak gitu kan. Nah itu biasanya dipakai buat apa? Sehari bisa bikin berapa macam paket buket snack tuh? 5 lebih sih bisa kadang. Oke. Tapi kalau yang, karena kan aku H-3 ya, karena kalau misalnya aku, kayaknya nih salah satunya susah nih harus dicari dulu, ya aku ada beberapa aku bisa nggak hari berikutnya gitu. Oh iya, teknis, tadi lo belum bilang teknisnya. Jadi misalnya gue sebagai konsumen, gue pengen beli nih di Stay Handmade, apa yang harus gue lakuin pertama? Karena itu kan pesannya di WhatsApp ya, itu kan ada link di WhatsApp. Nanti maunya apa ya, dia ngisi form pemesanan, terus aku cek ongkos kirimnya berapa, nanti di total setelah total kirim itu transfer ke rekening. Nggak, kalau yang modelnya itu modelnya ya itu misalnya model sama warna maksudnya. Iya. Ya itu misalnya nanti di form itu Lihat ada enggak, di form itu nanti ada tulisannya diisi gitu. Oh, ada formnya nanti ya. Berarti ide banget nih buat lo dari Muhammad Panji 83 buat bikin seserahan. Berarti lo bisa isinya nanti mungkin bra, daleman, sama baju, apa namanya? Baju gaun malam kan, lo bikin itu gimana caranya jadi buket. Ya nggak? Bisa. Pusing-pusing deh lo ya. Nanti pikirin deh, gue tau lo kreatif banget soalnya. Oke. Jadi paling mahal tuh harga buketnya berapa? Paling mahal yang pernah aku buat pernah 500 pernah. Isinya apaan, Bo? Buket Ferrero. Apa? Bukan coklat Ferrero. Oh, coklat. Oh iya, coklat. Iya. Itu berapa banyak dipakai sampai segitu banyak harga? Karena kalau coklat itu kan memang mahal ya. Mahal. Berapa ya? Banyak sih, karena sampai gede banget gitu buatnya. Itu buat acara apa tuh dia? Biasa kasih ke kasihnya. Dari cowok gitu. ke ceweknya. Gitu. Oh, kayaknya gini deh, molong di stenan, terus dia pakai itu kan banyak ya. Jadi nanti sampai dia nyampe lagi tuh coklat masih ada gitu. Romantis amat sih bayangnya. Kalau di cancel kan lumayan juga tuh yang buat coklatnya. Oh iya, nangis darah juga ya. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah nggak? Udah bikin, udah jadi, terus tiba-tiba nge-cancel? Kalaupun di cancel kan nggak bisa balik duitnya. Oh iya, benar. Pinter. Makanya buat yang mau mulai usaha atau apapun itu usahanya, pertama transfer aja dulu uangnya gitu. Tapi juga jangan nggak amanah ya. Kan kadang udah ditransfer tapi malah jadi nipu atau gimana kan nggak boleh kayak gitu ya. Iya benar. Nah, terus jadi prosesnya ngomong begitu. Prosesnya transfer dulu, baru dibeli barang-barangnya, baru dibikin. Sekarang udah punya pegawai belum? Kadang ada sih beberapa. Paling pegawai freelance. Bantu-bantu aja. Bantu-bantunya tuh ngapain dia? Ngelap, ngepel gitu, ngapain? Ya bantu-bantu. Kalau ada orang bilang ngomong bantu-bantu, gue jadi ingetnya bantuin cuci piring, bantuin nyapu, bantuin ngepel. Bantu-bantu aja, bantu-bantu kayak biasanya nih adminnya ini nih Stay Handmade, terus bantu apa itu, bantu-bantu kalau misalnya aku
ada kerjaan juga, mereka bantu. Tapi itu freelance atau memang tetap lo jadiin sebagai admin di Sri Handmade atau di marketing Sri Handmade gitu? Freelance. Oh, freelance. Oke. Kadang kan aku juga misalnya close order misalnya, kalau misalnya udah nanti dulu istirahat dulu misalnya, yang lain juga istirahat ya udah ditutup dulu, nanti 2 minggu mulai lagi gitu. Jadi nggak apa ya? Nggak ngoyo. Gitu, kayak gitu. Nah, ini enaknya nih kalau punya usaha sendiri mah gitu ya, liburnya suka-suka. Liburnya suka-suka. Iya, suka. Tapi kalau pandemi kayak sekarang ini berasa banget ya, beda banget deh pokoknya, kayak Lebaran kemarin tuh beda banget dari Lebaran yang kemarin, yang tahun lalu. Bedanya apa? Bahagia atau nggak bahagia nih? Kalau untuk pemesanan nggak bahagia. Oh, nggak bahagia? Oh, aku pikir malah banyak karena kan orang nggak bisa kemana-mana, jadi ya udah gue tetap sih lah, biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya tuh sampai 300 buket. Oke. Kalau sekarang kemarin cuma sampai 90-100 buket. Karena perusahaan-perusahaan pada itu kan. Oke, ya benar. Biasanya dapat banyaknya dari perusahaan ya. Jadi mereka kan nggak bisa ngasih ke pegawainya, nggak bisa ngasih ke kepala divisinya untuk gift gitu, nggak. Lu pernah nggak sih bikin buket yang kayak kue lebaran gitu, terus bawahnya ada kue kaleng, kok kue kaleng, apa sih, buah kaleng kayak gitu-gitu yang kayak bingkisan-bingkisan gitu, pernah nggak? Tapi dalam bentuk buket. Kalau buket juga itu kan, enggak. Kalau buket itu karena kan kalau berat banget itu kan dia nggak menopang. Doyong ya, Mike. Jadi paling aku ini pakai hampers, ya modelnya hampers. Oh, oke. Nanti dihias lagi hampersnya gitu ya? Ya, hampersnya tuh dihias lagi ala aku gitu, ala Sri Handmade gitu. Ini terakhir nih aku tanya, basicnya sebenarnya apa sih? Kamu basic di art atau di mana sih, Mbak Sri? Kok bisa sampai kepikiran untuk pernah nggak kirim keluar, sebelum aku habisin, pernah nggak kirim keluar kota atau luar negeri dan bagaimana mekanismenya? Coba tuh diulang lagi, dia kayaknya baru gabung nih, Muhammad Panji. Beneran lo, serius, dia pesen seserahan lo, gue nggak ikut-ikut ya. Keluar kota pernah, tapi kan hancur, jadi nggak jadi. Jadi kita hanya untuk paling Bogor ya. Jabodetabek aja, iya. Pokoknya yang masih Gojek terjangkau lah, pakai itu gitu. Dulu mungkin lo ngirim keluar kotanya pakai apa dah? Pakai JNE. Kotak? Pakai maksudnya di packaging sendiri. Iya, pakai kardus. Padahal itu udah sumpel sana, sumpel sini, tetap aja nggak apa ya. Udah gitu. Nggak fix ya, jadinya begitu. Ya, kalau kayak gitu. Karena kan dilempar-lempar. Dihitungnya per kilo juga. Terus malah lebih mahal biaya pengirimannya ketimbang harga buketnya. Tapi kok gue jadi promosi nih, gue pernah dengar ada tapi itu GoFood, itu foodnya ada yang buat food, nggak jadi nggak ada fitur aplikasi yang bisa di keluar kota gitu kan, tapi ternyata gue baru ingat kalau itu makanan, bukan pengiriman delivery. Iya. Kayak gitu, jadinya lagi maksudnya lebih fokusin ke Jabodetabek aja dulu gitu. Nah, jadi buat yang baru gabung nih, Mbak Sri ini tinggalnya di Jakarta Selatan ya? Jadi kalau mau pesen, yang bisa pesen buket snacknya itu, mohon maaf, baru di Jabodetabek aja. Mungkin kalau seserahan, ini lagi dipikirin. Baik custom, bisa macem-macem. Ada yang pernah rokok juga ya, satu buket rokok semua ada? Pernah. Pokoknya requestnya apa, insya Allah bisa. Asal jangan yang... Nah, lu... asal jangan yang berat. Karena kalau yang berat nggak bisa dibikin buket ya, paling dijadiin hampers ya. Nah, untuk ini nih, kayak ide tuh dari mana? Apa tiba-tiba cering gitu? Ada ide atau?
Atau Kalian gimana? di Instagram aku tuh di feednya kan dari awal ke sekarang kan eh, modelnya selalu berubah-berubah. Ya Yes. kan aku kadang kalau nggak puas coba lagi yang gimana gimana. Tapi pengen beda gitu. Kan bukan snack banyak. Pokoknya yes, berarti pakem lo adalah pada saat tuh snack di foto lo, dia nggak melenyot ke depan gitu aja ya? Iya. Bukan pada saat di foto aja, biarpun sampai si rumah customer juga mau ditubalakin sampai diapain juga, yang penting nggak jatuh dan nggak lecek gitu. Makanya aku tuh apa ya, banyak yang bilang sih rapi karena Yes. sampai rumah itu kan kita kan nggak tahu ya di jalan si bapak drivernya gimana bawanya, kan kita nggak pernah tahu. Jalanannya rusak apa enggak gitu. Jadinya kayak gitu, jadi aku harus benar-benar diperhatiin kayak gitu. COD-an juga bisa ya. Oke. Dan gue tuh sebenarnya salut sih sama lo Mbak Sri, soalnya kan yang namanya bentukan snack itu kan nggak sama ya. Dan lo tuh bisa mengatur dengan sedemikian rupa jadi kelihatan bagus, terus udah gitu nggak norak juga, terus nggak jatuh gitu dan bagus pageh gitu. Tuh lo punya trik-trik sendiri apa emang Jadi kalau kira-kira setelah selesai bikin gitu, cobain nih, kita balikin gitu, jatuh nggak nih, ya kan? Apalagi kalau kayak banyak susu gitu, banyak minuman gitu kan, kita cobain lagi, ini jatuh nggak, terus kuat nggak nih gitu. Apalagi kalau misalnya kalau pakai sundae gitu kan, sundae itu jauh ya kan, karena kan belum langsung nyampe gitu, jadi harus diperhatiin gitu. Karena tuh packingnya aku selalu dua kantong plastik gitu. Oke. Oh ya, jadi aku bisa COD-an juga di kampus Paramadina. Kampus Paramadina. Kampus Paramadina. Oke. Jadi kalau misalnya nanti COD-an bisa Oke, berarti rumah lo dekat kampus Paramadina. Ya, nanti follow aja @3handmade kalau emang mau pada pesan. Ini juga sebenarnya yang pesan sama dia itu tuh udah banyak, dari mulai sinetron, ya nggak? Pesinetron, penyiar radio, S apa kemarin lo bilang? Pemilik S apa? S apa? Adalah pokoknya. Bos Adalah itulah ya. Ada bos es krim gitu. Karena mereka percaya hasilnya tuh bagus gitu ya kan. Terus kalau dilihat dari follower aku kan cuma Uprit doang ya. Nggak kayak online shop yang lain yang sampai banyak gitu ya. Karena aku tuh ini malas ngepost. Oke, rajin dong, ada bagian postingnya nanti. Aku doain punya pegawai yang khusus buat marketing dan ngurus Instagramnya ya, dan administrasi juga. Amin. Oke, thank you banget ya bincang-bincang santainya di hari Jumat ini. Semoga berkah. Apa? Ditunggu kiriman buketnya. Nanti aku kirimin buket. Okay. Siap. Oke, nanti buat yang mau pesan bisa follow dulu 3handmade-nya, terus nanti ada nomor teleponnya, bisa tanya-tanya, bisa custom, pokoknya bisa semuanya deh. Make up your mind, fix your fault. Sampai ketemu lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.